Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para petani, teman-teman semuanya. Bagaimana kabar pertaniannya? Insya Allah baik-baik semua ya. Insya Allah musim tanam kali ini panennya meningkat 2 kali lipat. Amin. Nah, kali ini saya akan menjelaskan apa sih yang saya pakai buat mengendalikan jamur. Nah, kalau kemarin itu kita udah bahas apa yang namanya agen hayati agen hayati teman petani. Nah, kali ini saya mau bahas sebenarnya apa sih yang saya pakai. Nah, nanti silahkan disimak baik-baik ya. Nah, teman-teman, kemarin kan saya pakainya jamur antagonis. Nah, jamur antagonis apa yang saya pakai? Nah, ini bisa dibaca ya. Kingdomnya fungi, divisinya Asomycota. Nah, ini yang di atas ini bisa teman-teman baca sendiri. Intinya yang saya pakai itu yang bawah sendiri, Trichoderma herzianum. Nah, Trichoderma herzianum itu bersifat mikoparasitik, yaitu kemampuan untuk menjadi parasit cendawan lain, sehingga dapat dimanfaatkan sebagai biokontrol terhadap jenis-jenis cendawan fitopatogen, antara lain Rhizoctonia solani, Fusarium spp, Tenthinus lepidus, Pythium spp, Botrytis cinerea, Gliosporium, Gliosporoides, dan Sclerotium wolffsii. Jadi yang saya pakai adalah Trichoderma herzianum. Nah, yang kedua itu ada Gliocladium sp. Nah, yang di atas bisa dibaca sendiri, insya Allah udah jelas. Ya, mohon maaf kalau suaranya bising karena ada pengeboran di belakang, jadi sedikit bising lah, ada pengeboran. Nah, yang kedua yang saya pakai itu adalah Gliocladium sp. Nah, Gliocladium itu dapat hidup baik sebagai saprofit maupun parasit pada cendawan lain, dapat berkompetisi akan makanan, dapat menghasilkan zat penghambat dan bersifat hiperparasit. Nah, ini yang jamur antagonis yang kedua yang saya pakai setelah Trichoderma herzianum. Nah, kedua jamur ini masuk dalam kategori jamur antagonis. Jamur antagonis itu mekanismenya bagaimana? Cara kerjanya bagaimana? Secara sederhana itu cara kerjanya jamur mengendalikan jamur. Jamur makan jamur. Nah, kalau Joshua bilangnya jeruk kok makan jeruk. Nah, jadi di sini itu juga sama. Jamur kok makan jamur, tapi memang itu nyatanya. Mekanismenya bagaimana? Nah, mekanismenya itu mekanisme antagonis terhadap organisme lain dengan cara hiperparasitisme, antibiosis dan lisis atau kombinasi keduanya. Jadi si Trichoderma ini mengeluarkan toksin berupa enzim beta 1,3, glukanase, kitinase dan selulase yang dapat menghambat pertumbuhan bahkan dapat membunuh patogen. Nah, jadi yang mengendalikan itu Trichodermanya. Jadi jamur-jamur penyebab penyakit itu, jamur-jamur patogen, jamur-jamur fusarium dan lain-lain itu dikendalikan oleh Trichoderma, bahkan dapat dibunuh oleh Trichoderma. Nah, di sini Gliocladium berperan sebagai apa? Gliocladium memproduksi bahan anti cendawan, antifungal, gliotoksin dan virin atau viridin. Jadi secara sederhananya seperti ini. Si Trichoderma itu menyerang, membunuh si Gliocladium itu sebagai tameng. Jadi setelah dibunuh, ditamengin, nggak bakal datang lagi. Itu penyakit nggak bakal datang lagi. Jadi mekanisme sederhananya seperti itu. Si Trichoderma itu menyerang, si Gliocladium bertahan sebagai tamengnya gitu loh. Lanjut. Nah, ini kami dan tim di lab itu memperbanyak jamur antagonis itu. Nah, bagaimana caranya? Nah, ini bisa dilihat. Nah, jamur dari alam itu kita ambil, kita murnikan dan kita isolat. Nah, seperti ini gambarnya. Nah, jamur glio itu bisa dilihat dengan mikroskop. Kalau mata telanjang nggak bisa. Kalau seperti kita ini nggak bisa. Kalau cuma mata biasa nggak bisa melihat jamurnya. Nah, jadi jamur itu bisa dilihat dengan mikroskop karena bentuknya kecil. Nah, selanjutnya itu kita inokulasi glio pada media. Nah, jadi setelah diisolat, dimurnikan, kita siap-siap untuk kembang biakan. Nah, jadi seperti ini gambarnya, ini di lab kami.
Nah, terus setelah diinokulasi itu dibiakan. Nah, media pembiakannya seperti itu di plastik segitiga itu. Nah, jadi dari alam kita ambil, kita murnikan, kita isolat, terus kita perbanyak. Nah, seperti itu cara kerja kami di lab seperti itu. Nah, ini setelah di setelah di media pembiakan itu kita kembang biakan di inkubasi, diinkubasikan glionya itu. Nah, jadi pas di sini itu ya, kalau semisal pas di alam itu glionya cuma 5 atau jamurnya cuma 5. Nah, pas saat inkubasi ini itu udah berkembang biak 10, 15, 20 karena jamur antagonis itu semakin di alam itu semakin 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 berkembang biak semakin banyak. Tapi kadang-kadang jamur ini ikutan mati karena di pestisida kimia. Nah, jadi mematikan jamur patogen juga mematikan jamur antagonis. Makanya sedikit sulit di alam karena udah dibasmi sama yang namanya kimia. Nah, ini seperti ini diinkubasi. Jadi kami di lab itu glio dari alam diambil, dimurnikan, diisolat, terus dikembangbiakkan seperti ini. Nah, yang ini itu udah siap dipakai. Masih perlu formulasi sedikit lagi. Itu diformulasikan untuk dimasukkan ke dalam kemasan siap pakai. Jadi saya sendiri itu menggunakan yang kemasan udah siap pakai. Jadi ini udah bisa diformulasikan seperti ini. Bisa dilihat di gambarnya. Nah, kalau saya sendiri udah siap pakai. Yang saya pakai itu siap pakai. Bentuknya udah kemasan bagus. Nah, tapi nanti kemasannya gimana, produknya apa, itu saya nggak tampilin di sini karena saya usahakan grup ini buat belajar. Jadi seumpamanya tanya, Mas Sandro, kemasannya gimana sih? Terus cara kerjanya gimana sih? Nanti tanya aja ke WA saya. Insya Allah saya jawab ya. Insya Allah juga saya jawab. Nah, seperti ini loh mekanisme jamur antagonis yang saya pakai. Kolonisasi glio lebih cepat dari penyakit. Ini hari ketiga. Bawah itu ada harinya, tulisan harinya. Nah, bisa dilihat ya, glio sama penyakit itu berkembangnya lebih cepat glionya. Jadi penyakit itu ibaratnya terdesak. Penyakit itu semakin lama semakin terdesak, maka nanti akan mati. Nah, hari keempat itu seperti ini. Udah, kalau tadi kan masih sama lingkaran-lingkaran ya, tapi ini udah tahapnya udah memakan ini, udah mengendalikan ibaratnya, udah memakan gitu. Nah, ini racun glio di daerah perbatasan ini bisa dilihat garis hitam ini, itu racun glio di daerah perbatasan. Nah, ini hifa glio yang menyerang penyakit dari seperti rambut-rambut halus itu menyerang penyakitnya. Nah, ini loh. Glio itu mekanismenya seperti ini. Seperti cacing itu digambar. Gliocladium dan trichoderma itu mekanismenya seperti itu. Jadi penyakitnya itu ibarat kacang panjang. Glio itu cacing di dalamnya. Jadi memang benar-benar dari dalam membasminya. Nah, seperti itu. Ini hari ke-6. Udah perbedaannya udah jauh banget ini. Nah, seperti itu ya. Seperti inilah jamur antagonis yang saya pakai. Ada dua jamur antagonis. Yang pertama adalah Trichoderma herzianum, yang kedua adalah Gliocladium sp. Nah, yang Trichoderma ini untuk membasmi penyakitnya, mengendalikan jamur patogennya, membunuh jamur patogennya. Nah, yang Gliocladium ini membuat jamur itu tidak kembali, jamur penyakit itu tidak kembali, ibaratnya tameng lah. Kalau Trichoderma serang, Gliocladium tameng, seperti itu ya. Jadi semoga bermanfaat. Iya, kalau tanya, Mas, ini gimana masalah pertanian, perkebunan, silakan tanya aja, nanti saya cantumkan nomor WA saya. Oke,
segitu aja, mohon maaf kalau suaranya agak berisik, ini di belakang ada pengeboran. Jadi seperti itu ya, mekanismenya dari alam. Terus kami di lab itu mengambilnya dan mengembangbiakkan. Jadi nggak syukur gitu, nggak amburadul, ada proses sendirinya. Di lab itu fasilitasnya lengkap, terus orangnya juga handal-handal seperti itu. Jadi kami pun yakin dengan kualitas dari jamur antagonis ini. Nah, mau tahu jamurnya apa? Kalau udah dalam bentuk kemasan, silakan WA saya, karena saya gunakan grup ini tuh digunakan untuk belajar. Nah, kalau mau tahu produknya, silakan WA saya aja. Nah, besok video selanjutnya, oke, nanti saya jelaskan ya. Jadi itu tadi penjelasan saya mengenai jamur yang saya pakai untuk mengendalikan patogen atau penyakit. Kalau Joshua bilangnya jeruk kok makan jamur, jeruk kok makan jeruk. Kalau di kita, kami dan teman-teman di lab itu menyebutnya jamur makan jamur gitu. Jadi seperti itu. Video selanjutnya itu mungkin saya akan bahas bagaimana cara mengendalikan hama. Kalau ini kan jamur. Nah, nanti video berikutnya mungkin cara mengendalikan hamanya. Saya juga pakai jamur. Nah, nanti jamurnya apa? Silahkan ditunggu dilihat di video berikutnya ya. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.